Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habatin abadat sab'a sanabila fi kulli sanbulatin mi'atu habah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-sakhiyu qaribun manallah qaribun manan nas qaribun manal jannati ba'idum manan nari wal bakhilu ba'idum manallah ba'idum manan nasi ba'idum manal jannati qaribum manan nari. Saudaraku yang berbahagia, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan kajian berkaitan dengan sedekah, infak dan zakat. Semoga nantinya bisa membuka hati kita untuk selalu bersedekah, berbagi kepada sesama manusia. Dermawanan adalah salah satu akhlak yang mulia. Setiap kebaikan yang kita lakukan akan dibalas berlipat ganda dan sama sekali tidak mengurangi harta. Sementara sifat kikir hanyalah menghancurkan harta yang kita miliki. Saudaraku yang berbahagia, tiap pagi di rumah kita ada malaikat yang mendoakan, Allahumma ti mumfikon khalafan wati mumsikan talafan. Ya Allah, berilah orang yang berinfak itu pengganti, dan hancurkan orang yang menahan diri dari sedekah dan infaknya. Kebiasaan senang memberi akan memberikan dampak yang sangat baik dalam kehidupan. Seorang yang senang memberi, maka hartanya semakin bertambah berkah dan berlimpah. Dari sisi pembangunan kesejahteraan, zakat merupakan salah satu instrumen pemerataan pendapatan. Ajaran zakat, infak, dan sedekah sesungguhnya mendorong kaum muslimin untuk selalu etos kerja dan usaha yang tinggi, sehingga memiliki harta kekayaan juga dapat berbagi kepada sesamanya. Saudaraku yang berbahagia, keutamaan dari berzakat, bersedekah, berinfak adalah istangzilu rikha bisedekah, akan mendatangkan rezeki dan kemurahan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, orang yang bersedekah, orang yang berinfak, bukan harta akan semakin habis, tetapi harta semakin bertambah banyak. Berinfaklah dan janganlah kamu menghitung-hitung hartamu, karena Allah juga akan menghitung-hitung rezekimu. Dan janganlah engkau bakhil, karena Allah pun juga akan bakhil kepadamu. Hadis riwayat Bukhari. Berikutnya yang kedua, di samping untuk melancarkan rezeki adalah menghindarkan dari kebinasaan, kerusakan dan malapetaka. Mi yaumi yusbihu fihi ibadu illa wa malakani yanzilani fayaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti mumfikon khalafan wa yaqulul akhar Allahumma a'ti mumsikan talafan. Tiap pagi, tiap menjelang pagi, ada dua malaikat turun di depan pintu-pintu kita. Yang satu mendoakan orang yang sedang bersedekah, maka doa malaikat akan
terkabulkan karena kekasihnya Allah. Doa yang pertama adalah kepada orang yang menginfakkan, mustakkan rezekinya untuk diganti oleh Allah. Yang kedua, mendoakan kepada malaikat, didoakan dari malaikat untuk menghancurkan orang-orang yang bakhil, orang yang kikir, orang yang enggan bersedekah. Saudaraku yang berbahagia, berikutnya adalah pahala akan selalu mengalir biarpun orang itu telah meninggal dunia. Hadis riwayat Muslim, Kanjeng Nabi Muhammad SAW bersabda, "Idza mata ibnu adama in khata'an amaluhu illa min salasa." Yang pertama adalah sedaqatin jariyatin, yang kedua wa ilmin yutafa'u bihi, yang ketiga wa walidin sholihin yad'ulah. Sedekah jariah yang dikeluarkan akan membersamai dimanapun dia berada, baik di dunia, baik di akhirat. Biarpun orang sudah meninggal dunia, tetapi masih ada aliran pahala yang akan didapatnya. Utamanya yang ketiga atau yang berikutnya adalah menghapus dosa. Sedekah dan sholat malam dapat menghapus dosa sebagaimana air memadamkan api. Hadis Rawiyah At-Tirmidzi. Maka Nabi bersabda, sholat ke sholat berikutnya adalah penghapus dosa. Jumat ke Jumat berikutnya juga penghapus dosa. Ramadan ke Ramadan berikutnya juga penghapus dosa. Saudaraku yang berbahagia, kita di akhirat mengharapkan mendapat naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang perlu kita lakukan? Dilul mu'minina yaumil qiyamah sedekah. Dengan sedekah itu maka orang nanti akan mendapat naungan di yaumil akhir. Ikhwan rahimakumullah. Yang berikutnya adalah ittaqun nar walau bisikin tamratin fa illam tajidu fa kalimatin thayyibah. Menjauhkan dari neraka. Jauhilah nerakamu walaupun hanya dengan sedekah sebiji kurma. Kalau kamu tidak menemukan sesuatu, maka dengan omongan yang baik. Hadis riwayat Ahmad, Bukhari dan Muslim. Hanya dengan sebutir kurma kita bisa terhindar dari api neraka. Maka dari itu marilah kita berupaya semaksimal mungkin. Ku anfusakum wa alaikum narum. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya dari batu dan manusia. Saudaraku yang berbahagia, zakat, infak, dan sedekah menjadi bukti kebenaran iman seseorang. Maka setiap kita yang telah mengaku sebagai muslim harus bersedekah sesuai dengan kemampuan masing-masing, dan janganlah sedekah infak ini untuk ditunda-tunda. Mumpung masih ada kesempatan untuk hidup, kita punya kelapangan rezeki, maka keluarkanlah sedekah, berbagilah pada kesempatan-kesempatan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.